barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sayyidul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi azza wa jalla فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari, ma'asyarul hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jemaah Masjid Raya Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kembali Allah mengizinkan kita menikmati salah satu dari taman-taman surga, yaitu majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang diberikannya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah, rahmat daripadanya, serta syafaat dari Nabinya alaihi salatu wassalam. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, masih bersama Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab Iqtida'ul Ilmil Amal. Konsekuensi ilmu adalah amal. Babut Taghlidh, bab tentang beratnya ancaman ala man tarakal amala bil ilmi, orang yang meninggalkan amal, mengamalkan ilmu, orang yang tidak mengamalkan ilmu. Wa adala ila dhiddihi, pindah kepada lawan ilmu, yaitu jahil atau kejahilan. Wa khilafi muqtadahu, dan menyimpang dari yang diperintahkan oleh ilmu itu, fil hukmi, dalam menghukum. Sudah beliau sebutkan beberapa riwayat, baik hadis Nabi SAW maupun athar daripada sahabat Nabi SAW.
Baik, kita lanjutkan. Berkata Imam Al-Khatib rahimahullah, akhbarana Abu Sa'id Muhammad ibn Musa ibn Fadl As-Sayrafi, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Muhammad ibn Musa ibn Fadl As-Sayrafi, qala haddathana Abu Al-Abbas Muhammad ibn Ya'qub Al-Asam, telah menceritakan pula kepada kami Abu Al-Abbas Muhammad ibn Ya'qub Al-Asam An-Nisaburi Asy-Syafi'i, dan seorang fuqaha Asy-Syafi'iyah di Nisabur. Qala haddatsana Yahya ibn Abi Talib, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Abi Talib. Qala akhbarana Abdul Wahhab ibn Atha, telah menyampaikan berita kepada kami Abdul Wahhab ibn Atha. Qala akhbarana Abu Salamah, dia berkata telah menyampaikan kepada kami berita Abu Salamah, yaitu Syaqiq Abu Salamah, Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri an Mansur ibn Zadan, dari Mansur ibn Zadan Al-Wasiti Abu Al-Mughirah, salah seorang tabi'in. Qala nubbi'tu anna ba'dha man yulqa fi an-nar la yata'adza ahlun nari birihihi, sampai berita kepadaku bahwasanya sebagian orang yang dilemparkan ke dalam neraka, la yata'adza ahlun nari birihihi, penduduk neraka saja merasa terganggu oleh baunya, padahal neraka lengkap baunya, ya, tapi ada sejenis orang yang baunya melebihi yang lain, bau busuknya. Nasallallahu alaihi wasallam. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya atau ditanyakan, wailak ma kunta taf'al, celakanya kamu, apa yang kau lakukan sebelum ini sampai baumu lebih dahsyat dari yang lain? Karena neraka kaum muslimin, nanah, darah, muntah, semuanya bercampur di situ. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga tidak satu pun kita masuk ke dalamnya, amin. Apa yang kau lakukan sebelum ini sampai begini? Ma yakfina ma nahnu fihi minasyarr, apakah belum cukup buruknya azab yang kami terima, ditambah pula dengan kehadiranmu? Hatta btulina bika, sampai kami diuji, dapat bala pula dengan datangnya kamu. Wa natani rihik, dan busuknya bautmu. Qala fayaqul, dia berkata atau menjawab, inni kuntu aliman, saya dulu ini ulama, falam amtafi' bi ilmi, tapi sayang saya tidak mengambil manfaat dari ilmu saya. Ini juga beratnya ancaman bagi orang yang berilmu tapi tidak memanfaatkan ilmunya. Jadi berat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah kalau ilmu itu tidak diamalkan, apalagi menentang apa yang sudah kita ketahui. Sudah kita ketahui tapi kita membelakanginya, bahkan menentangnya. Kepada Allah kita berharap dan banyak berdoa, mudah-mudahan dijauhkan dari berpalingnya hati dari kebenaran setelah kita mengenalinya, apalagi memusuhi kebenaran setelah kita mengetahuinya. Ini riwayat tadi bukan dari Nabi SAW, tapi dari seorang tabi'in. Ini yang menceritakan sampai kepadanya. Jadi ini minal maqati, riwayat yang hanya sampai pada tabi'in, dan ini masalah gaib, perlu dalil yang dari Nabi SAW. Tapi seperti ini kenapa disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah? Beliau pertama karena ini masuk dalam riwayat beliau. Yang kedua, mimbabil isti'nas,
bukan membabi isbatil hukum, bukan menetapkan hukum karena di dalamnya tak ada hukum, tapi hanya sekedar memberikan terapi rasa takut kita. Andainya ini benar bagaimana? Nah, itu andainya ini benar, maka dia sebutkan sampai berita kepadaku, nubbi itu, tapi tidak dari Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, qala akhbarani Abu Ja'far Muhammad ibn Ja'far ibn Allan al-Warraq, telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Muhammad ibn Ja'far ibn Allan al-Warraq qala anba'ana Abu Abdullah Al-Husain ibn Ahmad ibn Muhammad As-Saffar Al-Harawi, telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Al-Husain bin Ahmad bin Muhammad As-Saffar Al-Harawi qala akhbarana Muhammad ibn Ibrahim Al-Wakil, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ibrahim Al-Wakil qala haddatsana Muhammad ibn Mahmud As-Samarqandi, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Mahmud As-Samarqandi qala, dia berkata wasami'tuhu yakni Yahya ibn Mu'adz ar-Razi, saya mendengar yakni Yahya ibn Mu'adz ar-Razi, salah seorang ulama yang dikenal dengan ibadah dan zuhudnya, yaqul, berkata, miskinun man kana ilmuhu hajijahu wa lisanuhu khasimahu wa fahmuhu al-qati'a bi uzrihi. Nah, miskin tahu kan? Hah? Orang miskin tahu? Ya merugi orang yang melarat, yarhamukallah. Miskinun man kana ilmuhu hajijahu. Ini orang miskin nanti di akhirat, orang yang ilmunya menjadi hujjah yang memberatkannya. Hajijahu yakni hujjah yang memberatkannya, lawannya berhujjah. Lawannya berhujjah. Gimana kira-kira tuan-tuan dan puan yang saya muliakan? Ilmu itu kan ibaratnya teman yang senantiasa bersama kita, yang tahu seluk-beluk dan rahasia kita. Nah, di saat dihadapkan nanti dengan kita, dia tahu sekali dengan kita, tidak ada yang bisa disembunyikan. Maka miskin orang yang ilmunya menjadi hujjah atau lawan dia berhujjah. Walisanuhu khasimahu, dan lisannya menjadi penggugatnya. Jadi dia digugat oleh lisannya sendiri. Ilmunya alim, tetapi amalnya tidak. Ilmunya, kalau lisannya alim, tapi amalnya tidak alim. Wa fahmul qati'a bi uzrihi, pemahaman yang Allah berikan kepadanya membuat tak punya alasan lagi untuk membelanya. Karena dia sudah tahu. Orang tidak tahu mungkin ada alasannya, atau orang terlupa. Ini tidak, dia sudah tahu, tidak terlupa, tapi sengaja meninggalkan apa yang dia ketahui. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Dan ini banyak terjadi dari zaman pertama sampai zaman hari ini, sampai zaman esok hari. Orang yang berilmu tetapi tidak kuat untuk mengamalkan ilmunya tersebut. Banyak tekanan, baik tekanan hawa nafsu, syahwat, atau tekanan syubhat dan berbagai kepentingan sesaat. Oleh sebab itu, upayakanlah jangan ada kepentingan yang membuat kita bertentangan dengan ilmu. Ini yang banyak membuat kita kepentingan yang bertentangan dengan ilmu. Salah satu yang sering membuat kita tidak kuat itu adalah dekat-dekat dengan wilayah syahwat. Dekat-dekat dengan wilayah syahwat. Di mana yang banyak syahwatnya? Syahwat selalu ingin terdepan.
seperti iklan kan, selalu selalu di depan. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syahwatul khafiyah, syahwat tersembunyi. Nampak tak punya syahwat tapi luar biasa. Jangankan diletak di belakang, sejajar saja tidak boleh kadang. Bahkan oleh Nabi digambarkan mazibani ja'i'ani, tidaklah dua serigala lapar lebih ditakuti terhadap gembalaan daripada orang yang alim yang ingin senantiasa di depan atau didahulukan dalam masalah agama. Harus di depan terus. Ini syahwah khafiyah. Yang seperti ini bila ada pada seseorang sungguh berbahaya. Sering melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ilmunya. Karena apa? Karena supaya dapat selalu di depan, apapun bisa jadi korban. Apapun bisa jadi korban. Bahkan ilmu yang paling berharga yang dimiliki bisa jadi dikorbankan. Makanya Allah itu ini lebih berbahaya dari dua serigala lapar melihat gerombolan hewan ternak atau kambing ternak kita. Ini lebih berbahaya asy-syahwatul khafiyah ini daripada dua serigala lapar tadi terhadap diri seseorang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, miskin orang yang seperti ini. Ilmunya yang akan melawannya berhujjah. Kamu kan sudah tahu, sudah saya kasih tahu, kita kan sama-sama tahu, iya kan? Tetapi kenapa kamu seperti tidak tahu? Paling mana jawabannya gara-gara nak makan sepotong tahu. Tahu aja masalah. Dia sudah dikasih tahu, ilmu sudah ada. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian lisannya yang dulu alim, masya Allah, tidak ada pertanyaan kecuali terjawab. Tidak ada masalah muskil kecuali bisa, tidak ada yang kusut kecuali bisa terurai. Tetapi ketika masuk bab amal, berhadapan dengan keinginan syahwat dan syubhat, akhirnya ilmu itu ditinggalkan. Allah musta'an. Makanya selalu ma'asyiral kiram dirahmati Allah, korban banyak berjatuhan karena tidak tahan tadi. Maka jangan dekat-dekat wilayah syahwat. Jangan ambisius dalam mencari kepemimpinan. Jangan ambisius dekat-dekat dengan orang yang punya kekuasaan dan jabatan. Oleh itu kita lihat para imam besar kita. Sebutlah Imam Abu Hanifah rahimahullah. Jangankan membuat lamaran untuk menjadi pejabat, ikut assessment nama itu. Apa ya assessment nama? Ndak lapal wano dan dah tu dan panato lah. Insyaallah ndak kan auto. Bahkan Pak Azam kalau sampai jadi presiden ndak pakai tim sukses. Kalau enggak, alhamdulillah. Ini contoh enggak kebiasaan orang kan? Kalau macam itulah. Kalau masih pakai tim sukses, masih formulir, masih pakai partai, dan jadi presiden lah. Ya, suruh nak nombor. Tapi kalau ustaz jadi presiden, enggak pakai pemilunya, amunnya, enggak ada biaya. Banyak biaya, utang kan dibayar setelah itu. Belum utang kepada tim sukses, utang kepada negara lain, para pengusaha dan sebagainya. Akhirnya takkan bisa kita mengatakan apa yang kita kampanyekan. Itu sulit sekali. Oleh sebab itu pahami aja lah ya. Ya jangan banyak tuntutannya kepada para pemerintah yang berkuasa dengan cara pemilu, tim sukses, kampanye, baliho dan sebagainya. Utangnya banyak tuh. Kalau perlu bantu mereka bayar utang iuran kita rakyat ini. Ya serius ini tuan-tuan. Nah, makanya jangan ambisius, apalagi ulama. Makanya Abu Hanifah jangankan melamar untuk sebuah jabatan, dia dikejar oleh khalifah untuk menjabat, dia menolak, bahkan dicambuk sampai kencing darah. La haula wala quwwata illa billah. Awak dayu mak tu dia minta tu masalahnya.
ya sanggup berbantah-bantah kadang gara-gara itu. Sahabat akrab bisa jadi musuh bebuyutan, kawan dekat bisa putus rotan gara-gara apa? Gara-gara mengejar suatu jabatan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, itu Abu Hanifah rahimahullah, tapi namanya tak pernah rusak sampai hari ini, tetap harum semerbak. Walaupun orang-orang ta'assubers, atau ta'assubers, takliders, ya, para pemuja mazhab yang lain memalsukan hadis untuk merendahkannya, sampai-sampai disebutkan sayati ala ummati zaman, ya, fihi rajulun yazhar fihi rajulun ashaddu ala ummati minasy syaitan yuqalu lahu Abu Hanifah an-Nu'man. Masyaallah, bancak bunyinya bersajak kan. Akan datang pada umatku suatu zaman, lahir laki-laki pada masa itu lebih jahat terhadap umatku daripada syaitan, yang dikenal dengan Abu Hanifah an-Nu'man. Abu Hanifah laqab apa, kunyahnya, An-Nu'man namanya. Dibalas pula oleh yang ta'assub kepada Abu Hanifah. Dibuatnya sayati ala ummati zaman yadhharu fihim rajulun ashaddu ala ummati min iblis wa huwa Muhammad ibn Idris. Ya, akan datang kepada umatku seseorang laki-laki yang lebih jahat dari iblis, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Makanya ta'assub itu luar biasa, auzubillah. Oleh sebab itu jangan giring umat untuk ta'assub apapun alasannya. Nak ta'assub mazhab, nak ta'assub personal, jangan. Ini kan ada juga istilah ta'assub personal sekarang ini kan, ini ta'assub kontemporer. Tidak boleh ta'assub. Kita hanya boleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan selalu menjunjung tinggi dan menghormati orang-orang yang kita disuruh Allah untuk mentakzim dan menghormati mereka, para ahlul ilmi. Allah saja angkat derajatnya, masa kita yang turunkan derajatnya? Jelas kaum muslimin. Jadi Abu Hanifah rahimahullah yang sedemikian tidak ada ambisinya sama sekali, tapi tetap bagi yang benci akan disebut sebagai lebih dahsyat dari syaitan. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah yang demikian salehnya, zuhudnya, yang tidak pernah mau berperkara dengan orang dalam masalah dunia, tapi tetap juga dilaknat atau dipalsukan hadis oleh orang-orang yang benci kepadanya akibat fanatis mazhab yang terjadi di abad pertengahan Islam. Dan kayaknya orang ingin kembalikan pada zaman ini lagi, ya, orang nak kembalikan lagi zaman ini dengan membuat kotak-kotak umat ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik bin Anas rahimahullah, tentu tahu sendiri kitabnya Al-Muwatta, saking berharganya sering dihafalkan oleh para tulabul hadis. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebelum berguru pada Imam Malik itu syaratkan siapa yang nak baca kitab Al-Muwatta kepadanya, baca dulu sampai selesai. Lalu datang Imam Syafi'i, dia hafal Al-Muwatta dalam 18 malam. Ya, hadisnya tidak banyak, sekitar 1400 lebih lah, lebih kurang dikit lah segitu ya. Tidak banyak, ada 18 malam dia hafal. Ketika dia datang kepada Imam Syafi'i, Imam Malik, ya Imam Abu Abdullah, saya nak baca kitab Al-Muwatta, minta riwayat. Apa katanya? Tak bisa sebelum kau tamatkan dulu membacanya. Dia bilang, saya bukan membaca, saya sudah hafalkannya. Oh, subhanallah. Akhirnya Imam Malik mendekatkan Imam Syafi'i kepadanya. Yang lain kan baca kan, hawa lah baca awal, lah baca pangke, baca ujung, lah baca buyanya. Cuma buya hadis pertama itu ni kan hadis terakhir itu pas tengah-tengah tengah. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah. Dia hafal. Nah, Imam Malik rahimahullah ingin kitabnya oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur kalau saya tidak salah dijadikan sebagai kitab undang-undang negara. Artinya disahkan, dijadikan sebagai undang-undang dasar negara. Imam Malik menolak. Sebab kalau
disetujui oleh Imam Malik, maka akan menutup pintu-pintu ijtihad, akan menutup kebebasan mengikuti hadis-hadis Nabi yang lain, akan lahir ta'assubar yang tidak diinginkan. Maka Imam Malik paham, makanya beliau sebutkan alasannya adalah bahwa ilmu saya ini bukan semua ilmu, sebab para sahabat itu berpencar ke berbagai negara, berbagai negeri. Barangkali ada yang hadis yang tidak sampai kepada saya dibawa oleh para sahabat tersebut. Oleh sebab itu biarkanlah umat mengikuti apa yang ilmunya sampai kepada mereka. Tapi sebagian menjadikannya sebagai dasar untuk taklid kepada mazhab tertentu. Pada Imam Malik tujuannya jangan taklid ke mazhabnya, kita jadikan sebagai dalil untuk taklid ke mazhab tertentu. Ini kan keliru lagi kaum muslimin. Yang sejelas itu kelam juga jadinya. Allah musta'an. Yang sejelas itu supaya orang bebas mengamalkan apa yang mereka ketahui. Bukan maksudnya wajib mengikuti apa yang dia ketahui dan tak boleh ikut yang baru diketahui. Allah musta'an. Memang hidup pun Imam Malik payah juga memahamkan itu. Apalagi Imam Malik sudah jauh dari kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, Imam Malik tidak mau. Kalau ikut syahwatnya, siapa yang tak suka? Masya Allah, kalau sempat kitab saya ya dicetak aja lah dulu oleh percetakan negara. Kira-kira gimana rasanya? Langsung buka mai babeda buku nanti itu kan dicetak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia misalnya. Begitulah kamu. Imam Malik tidak. Karena seperti yang dia katakan, di saat dia menuliskan kitab ini, ada yang mengatakan kepadanya, ya Aba Abdillah, wahai Imam, ini kan Al-Muwatta sudah banyak, ada Muwatta Ibn Abi Dhi'bin dan lain-lainnya, kenapa ditulis lagi Al-Muwatta? Jawabannya hanya satu, ma kana lillahi baqin, sesuatu yang karena Allah itu akan tinggal, tanpa ada penopang dari manusia pun tidak perlu. Padahal tadi kan ditopang oleh negara kan, nanti dikokohkan oleh negara, tapi kalau Allah inginkan itu tak laku tak lama, habis runtuh pemerintahan itu, dia akan hilang lagi. Makanya saya ingatkan, berdakwahlah kita semuanya bukan karena topangan-topangan yang tidak kekal ini. Kadang-kadang Masya Allah mumpung lagi berkuasa, hampai ni katanya, hampai. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Ya, kalau dalam kebaikan silakan, tapi bukan itu tujuan. Tujuan bukan untuk berkuasa seolah-olah itulah topangan terakhir. Dah, dakwah itu lillahi ta'ala. Maka lillahi baqin, yang karena Allah akan tetap kekal sekalipun tidak dijadikan sebagai landasan yang dipakai oleh pihak resmi. Dan ini banyak. Imam Al-Bukhari Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah difitnah di negaranya, di tempatnya, difitnah oleh orang-orang yang tidak setuju kepadanya, ahlul ahwal tidak setuju kepadanya, lalu dia difitnah sampai beliau diasing atau tidak bisa bebas berdakwah di negerinya sendiri. Kalau ada yang bilang si fulan bermasalah di masanya, memang ada dai yang tak bermasalah di masanya. Masalah itu bukan dilihat dari sisi masalahnya, dilihat dari sisi siapa yang mempermasalahkannya dan apa masalahnya. Karena kalau asal bermasalah, subhanallah, para nabi semuanya digugat oleh masyarakatnya, seluruhnya tanpa kecuali, semuanya bermasalah di masanya. Jadi kalau isu subhat bermasalah di masanya, Syekh Fulan bermasalah di masanya, atau misalnya dengan gara-gara ditentang oleh pamannya, ditentang oleh ayahnya, tentang adiknya, awak ngaji tentang tak ayah ke? Awak nak ngaji ke masjid raya, tanya ke ayah, ya dan ke masjid raya, dah biang berjanggut seturunnya, gitu aja, janggut je apa ya? Padahal banyak artis berjanggut ada dia ribut, tapi pas ngaji janggut ribut dia, kelucu kan? Banyak orang berjanggut di jalan tak ada ribut, tapi pas orang ngaji yang berjanggut ribut, bermasalah gitu.
Jadi masalah di jenggot atau orang yang mempermasalahkannya? Orang yang mempermasalahkannya, bukan jenggotnya. Buktinya jenggot tak ada diatur dalam undang-undang. Iya kan? Bahwa siapa yang berjenggot mesti dicukur. Siapa yang jenggotnya lebih dari 10 cm mesti dirapikan. Kan tak ada undang-undangnya kan? Semoga nggak ada. Nggak ada aturan. Bahkan di institusi, instansi pun tidak ada aturan. Hanya kebijakan-kebijakan pimpinan masing-masing. Kalau sempat saya pimpinannya, nanti saya suruh berjenggot semuanya. Andai-andai, bandai-andai ini ya. Kan tinggal andai-andai ini. Andai-andai saya misalnya di pimpinan, saya anjurkan anak buah saya berjenggot. Nak polisi, nak tentara, nak satpam, semuanya. Cuman masalahnya kan belum ada yang sampai kajinya ke jenggot. Buktinya tentara di luar negeri pada berjenggot tidak ada masalah dah. Iya kan? Bahkan tentara Amerika berjenggot kan? Kan pernah ada cerita, ada sebuah artikel penelitian, ada pasukan khusus Amerika Serikat, ya masing-masing satu tim sekitar 50 orang. Yang 50 ini pakai jenggot, yang ini tak pakai jenggot. Subhanallah, ternyata yang paling hebat dan akurat yang pakai jenggot. Apa sebab? Nah, itulah rahasia. Tolong teliti sendiri. Kalau saya pakai kira-kira ilmunya, kira-kira yang syukur jenggot selalu gatal gitu. Pas nak nembak, garut dulu. Iya kan, kalau apalagi baru-baru tumbuh tuh kan, gatal luar biasa. Nah, sama juga, saya pernah juga baca. Tentu silakan teliti ya. Ini masalahnya kan berita nih, tidak ada hadasananya, nggak ada kan? Jadi mohon maaf, di berita saya baca di artikel bahwa tingkat akurasi senjata anti rudal di Arab Saudi lebih tinggi daripada Amerika dan Cina. Padahal produk Amerika dan Cina. Lalu saya tafsirkan, ini tafsir saya nih. Mereka ketika menembakkannya pakai Bismillah Allahu Akbar. Kalau yang ini pakai fire. Bedalah kalimat fire dengan Bismillah. Itu tafsiran saya. Kalau nak lebih detail tanya ke, atau silakan teliti yang ahli pertahanan silakan. Nah, tapi dengan syarat tidak tendensius ya, tidak tendensius. Nah, lebih akurat angkanya di atas 40%. Di atas 40%, pada Amerika dan Cina baru berkisar di bawah 40%. Itu aja. Padahal produk mereka yang produk. Makanya rudal Houthi yang dihadapkan ke Masjidil Haram atau ke Makkah itu tak pernah turun di Makkah, selalu dihadang oleh anti rudal Arab Saudi. Sampai Arab Saudi lah pun lama ngeling lah tuan-tuan, tidak lama lagi habis nih. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Imam Asy-Syafi'i, lihat kaum muslimin dan muslimat ya, supaya kita tahu bagaimana Allah menjaga mereka dengan ilmunya. Dan mereka menjauhi tempat-tempat yang membuat ilmu itu dilemahkan. Sebelum saya teruskan dengan Imam Syafi'i, mohon maaf, menjelang tamat boleh cerita tentang saya, tidak apa-apa kan? Ya sebagai apa saja, tak apa nanti curhat apa namanya tidak jelas. Ketika sebelum tamat doktor, saya dapat 2 permintaan yang membuat saya pulang ke Riau ini. Satu dari pimpinan di Kampar, ya secara lisan memang dari pejabatnya. Kemudian satu ke UIN Suska. Kalau ini suratnya resmi, ya resmi. Berarti kan dapat jabatan tuh. Di UIN Suska waktu itu ekuivalennya setingkat dekan di waktu saya menjabat. Sekarang tidak ada, jatuh 2 tingkat. Tak kenapa pula. Jadi ketika mau antara menerima dan tidak, saya ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma khaba man istashar wastakhar. Tidak rugi orang yang bila ingin membuat itu istikharah dan istisyarah, minta pendapat orang lain. Istikharah sudah, tinggal lagi minta pendapat. Subhanallah, saya memang suka minta pendapat orang, yang mulai dari yang paling senior
Yang paling tinggi saya temukan sampai kepada mahasiswa paling bawah gitu. Anak baru pun saya tanya juga. Nah, ya di antara yang saya ingat saya tanya waktu itu adalah Pak Dubes yang akhirnya jadi menteri juga setelah itu, juga guru saya dulu di Jakarta di Lipia, yaitu Habib Salim Al-Jufri hafizahul Maulah. Kemudian juga Bapak Konsul dan pejabat rektor Universitas Islam Madinah, wakil-wakilnya, dekan-dekan, guru-guru, saya semuanya yang sempat saya tanya, bagaimana menurut tuntuan saya pulang nanti diberi jabatan. Rata-rata mereka memberikan apresiasi silahkan. Istinya di atas 95% menyuruh atau menyarankan menerima, karena tidak jauh dari spesialisasi kita ilmu kan. Jadi ini pokoknya mainnya di masjid atau di kampus. Main di masjid atau di kampus kan sesuai dengan ilmu tuh. Nah, cuma ada satu guru saya yang juga termasuk yang dekat, pernah menjabat sebagai rektor, pejabat rektor Universitas Islam Madinah, Profesor Dr. Ibrahim bin Ali Al-Ubaid hafizahullah wa jazallahu anna khairan. Dia bilang, ini bahasa beliau, innal idarah ya bunai taqtulul ilmah. Birokrasi itu membunuh ilmu katanya. Membunuh ilmu. Oleh sebab itu la tatruk ad-durus bil masajid wal ma'ahid. Oleh sebab itu jangan kau tinggalkan kajian-kajian ilmu. Jangan tinggalkan kajian ilmu. Itulah makanya kajian ini dan yang lainnya semangat menghidupkannya, karena dengan inilah ilmu itu tetap hidup. Dia bilang saya korbannya, katanya saya korbannya. Beliau dulu mulai dari wakil dekan, pernah jadi dekan, kemudian kepala biro riset dan penelitian, kemudian pernah juga jadi wakil rektor, dan terakhir adalah pejabat rektor. Jadi saya korbannya katanya. Ya, padahal saya tidak melihat ada korban di situ. Ya, kalau beliau ngajar tidak pernah bawa kitab, hafal dia kitab itu. Dia ngajar di lokal kami biasanya Nailul Autar, Syarh Muttaqal Akhbar. Alhamdulillah tidak pernah bawa kitab. Tapi seperti dalam dalam kitab. Nah, tidak pernah bawa kitab tapi seperti dalam kitab. Nah, kayaknya tidak ada korban, tapi beliau mengatakan itu. Ini korbannya. Intinya apa, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah? Kalau sudah membunuh ilmu berarti lawan ilmu. Yang namanya birokrasi itu bisa menjadi lawan ilmu. Lalu saya cocokkan, tapi bukan ilmu cocoklogi ya. Saya cocokkan dengan banyak perawi setelah diangkat jadi qadhi rusak hafalannya. Ya, misalnya Syarik bin Abdullah Al-Qadhi, rusak hafalannya setelah jadi lamma tawalla al-qadha. Banyak yang seperti itu, rusak hafalannya setelah jadi pejabat. Jelas? Nah, makanya hidupkan ilmu, kata beliau, supaya ilmu itu tidak hilang dan tidak mati. Artinya gairah ilmu itu tetap bersama kita. Subhanallah. Dan itu betul seperti kata beliau, selama menjabat waktu itu bang lebih banyak habis waktu tanpa ilmu. Tanpa ilmu artinya rapat ini, rapat itu, rapat ini, rapat kunjungan ini, kunjungan itu, studi banding dan seterusnya. Kadang di kantor tuh dari pagi sampai petang hari 2 halaman tidak bisa baca buku. Baru mulai setengah halaman, assalamualaikum. Datang mahasiswa, tamu dan sebagainya. Habis itu datang telepon dari pimpinan, kita rapat nanti, atau dari mana-mana dan sebagainya. Alhamdulillah, setelah tidak menjabat agak lapang sedikit. Cuman masalahnya jadwal tambah banyak. Ya, orang libur awak tambah. Orang libur kan tidak ada kegiatan. Kalau Ahmad tambah libur tambah banyak kegiatan. Allah musta'an. Baik, kembali kepada Imam tadi. Imam siapa lagi? Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau itu jangankan melamar untuk jadi pejabat negara. Ini kan konteksnya kan para ulama nih ya, para ulama. Nah,
Kalau tidak ada pula satu pun yang mau jadi pejabat, nanti siapa pula yang ngurus negara ini? Ini konteksnya adalah ulama. Jelas? Nah, karena ulama kalau sudah berhadap dengan kepentingan-kepentingan, tadilah banyak yang rusak ilmunya. Allah musta'an. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau ada di Baghdad, di pusat pemerintahan Islam, beliau ditunjuk tanpa assessment. Kan kalau memang kalau kerajaan atau khilafah itu kan tinggal tunjuk kan. Kalau kita kan harus melalui apa namanya fit and proper test dulu, harus mengisi formulir tunggal langit, kita mengumpulkan dokumen kan. Iya, nah mengumpul dokumen ini, dokumen itu, surat keterangan sehat dari dokter, selamat sehat waras dari rumah sakit jiwa dan macam-macam semuanya ada. Belum lagi bikin permohonan, bikin dan sebagainya, lobby sana lobby sini kan. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ditunjuk jadi apa? Mahkamah Agung, qadil qudat, qadinya seluruh qadi, artinya dia penanggung jawab seluruh permasalahan hukum yang berlaku di seluruh negara Islam pada waktu itu. Mendapat berita beliau itu akan diangkat, subhanallah, seperti dunia akan kiamat. Beliau lari ke Kufah, maka diburu oleh tim, bukan tim SAR, tim apa namanya, badan intelijen, tim buru sergap, buser ya. Terdeteksi keberadaannya, beliau lari ke Basrah, terdeteksi lagi, padahal jarak luar biasa itu perjalanan kaum muslimin. Akhirnya beliau turun ke Mekah, dikejar lagi sampai ke Mekah, akhirnya lari ke Yaman. Alhamdulillah di Yaman gubernurnya dari satu keturunan Alul Bait, karena Imam Syafi'i termasuk Alul Bait dari Bani Al-Muttalib, dari Bani Al-Muttalib. Nah, di situ baru dia aman. Ya Aba Abdillah, lau ja'a amirul mu'minin, andainya khalifah datang, wa anta tahta qadamayya, engkau bersembunyi di bawah telapak kakiku, ma arfa'u qadami, saya tidak akan angkat kaki saya sampai khalifah pergi. Begitulah, pokoknya aman di sini, insyaallah. Badan intelijen tak akan bisa mendeteksi keberadaanmu. Coba lihat, orang lari dari jabatan tinggi dan bergengsi. Ya kalau begitu tentu gaji, tidak perlu minta tambah gaji lagi tuh sih. Nah, karena gaji mereka tinggi-tinggi. Bayangkan nih, kalau di masa Umar dulu guru TPA 10 dinar 25 juta, berarti kalau itu hitung sendirilah tuan-tuan, hitung sendirilah kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini cara-cara Allah menyelamatkan mereka dengan ilmu tadi, supaya ilmu tidak menjadi lawannya nanti di akhirat. Imam Ahmad lain lagi, ini lebih dahsyat pula Imam Ahmad ini rahimahullah ta'ala. Sampai beliau di penjara, beliau disiksa, beliau dicambuk, dihina, direndahkan dan sebagainya, tidak tanggung-tanggung. 4 khalifah berturut-turut gara-gara aduan dan fitnah ahlul ahwa wal bidah kepada khalifah waktu itu. Tegar mereka menyiksa Imam Ahmad yang demikian terhormat. Subhanallah, mereka risau menengok majlisnya 35.000 orang sekali hadir gitu. Ya, sekali hadir di majlis 35.000. Awak dapat 35 tu risau nengok kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya difitnahlah Imam Ahmad rahimahullah. Tapi di saat beliau dibebaskan, ya setelah dibuktikan bahwa yang berilmu itu beliau, bukan lawan-lawannya. Cuman selama ini media yang membesarkan, fitnah yang merendahkan beliau. Lawan dibesarkan media, fitnah menjatuhkan beliau. Tapi setelah diadu dengan permintaan atau perintah khalifah, Imam Ahmad tidak mau dia berdiskusi, tidak mau dia berdialog, tidak mau dia bermunadharah, karena dia tahu yang dilawan bukan orang berilmu, tapi orang yang belemu. Nah, bukan orang berilmu, akal-akalan semuanya, akal-akalan.
Tapi karena dipaksa oleh Al-Mu'tasim, akhirnya Imam Ahmad pun mau meladeni. Akhirnya Imam Ahmad dengan Al-Quran dan Sunnah bisa mematahkan semua argumen logika yang disampaikan. Mereka katakan, tidak mungkin ini. Anda bilang tidak mungkin, tapi Allah bilang seperti itu. Apa dasar Anda menolaknya? Perkiraan saya, perkiraan Anda bisa benar bisa salah, tapi tolong tunjukkan satu huruf dari Nabi atau satu huruf dari sahabat Nabi yang mendukung apa yang Anda kira. Tentu tidak ada, kan tidak ada riwayatnya. Berarti Anda salah, Anda salah kira. Karena ilmu Nabi sudah menentukan. Nabi mengatakan juga seperti itu, para sahabat mengatakan seperti itu, Al-Quran sebelumnya mengatakan seperti itu. Lalu Anda mengatakan tidak mungkin. Mana alasannya? Mana ilmunya? Saya kira semua orang boleh kira, tetapi harus kembali kepada dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hanya setelah Imam Ahmad rahimahullah dilepas dan bebas, beliau mau didekatkan ke tempat-tempat kekuasaan, tapi beliau menolak. Dikirim hadiah, tidaklah banyak, ada 1000-nya, hanya 1000, tanpa ampra, tanpa takut ada gratifikasi. Tanpa apa? Tanpa LPG gitu. Nah, tidak ada apanya, diantar langsung oleh menteri ke rumahnya, bukan apa namanya, bukan bendahara pembayaran, tidak, menteri yang ngantar langsung ke beliau. Nah, apa kata beliau? Aqri Amirul Mu'minin minnis salam, sampaikan salam saya kepada Amirul Mu'minin. Inni la aqbal hadiyatas sultan, saya tidak bisa menerima hadiah penguasa. Apa sebab? Apa sebab? Kalau sekali temu nak mandu nak manigo, kok sagani lo mula sok pagi minta 3 gani, sudah itu 9 gani. Karena ibarat minum air laut, semakin diminum semakin haus. Maka Imam Ahmad tidak mau. Yang kedua, menutup mulut. Kalau mulut sudah ditutup oleh penguasa, maka susah untuk berbicara sesuai ilmu. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Oleh itu kaum muslimin, mereka semuanya menjauhkan diri daripada tempat-tempat yang merusak ilmu mereka. Ya, semoga Allah kuatkan pula kita. Kita tidak sekuat mereka kaum muslimin dan muslimat. Kalau sampai bapa soleh bala cuik lah, mungkin tak temu lagi kan. Allah cuik beralang lah temu kan itu. Tapi itu gitulah. Memang ujian itu sesuai dengan kadar iman. Kalau sampai lah kena cambuk satu kali, kalau ndak mau ustaz jadi konyanya dan cambuk di depan umum, itu mungkin acak lah pak. Temu lah ya. Nah, temu lah ini. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik. Sudah Pak? Qamat dah solat. Baik, silakan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan untuk selesai halaman ini, dua riwayat lagi. Qila li ba'dihim, ditanyakan kepada sebagian dari mereka, maksudnya para ulama as-salaf, ala tatlubul ilm, kenapa engkau tidak lagi menuntut ilmu? Faqala khusumi minal ilmi katsir fala azdan, saya berhenti karena musuh-musuhku, lawan-lawanku berupa ilmu sudah banyak, dia sudah terlalu banyak lawan, sehingga saya terasa berhenti, tidak menambah lagi. Pasalnya setiap bertambah ilmu bertambah kewajiban mengamalkan, dan saya tak amalkan, tambah berat ya. Yang 10 aja sudah tidak lawan, tambah 20. Ini alasannya kenapa tidak menambah ilmu lagi. Walaupun sebenarnya ini juga tidak uzur yang dibolehkan, kecuali ilmu yang sifatnya bukan kewajiban. Karena menuntut ilmu seperti yang sudah kita sebutkan mungkin dalam muqaddimah dulu atau di lain muhadarah, bahwasanya ada ilmu yang tak boleh, tidak mesti dituntut oleh setiap muslim. Ini yang talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ada yang menuntutnya fardu bagi sebagian kaum muslimin, ya, dan ini bagian daripada para pakar dan ahli. Dan ada yang menuntutnya hanya sunnah, kalau dituntut hanya menambah, kalau tidak mengurangi kita. Dan ada yang mubah, minal mubahat, seperti menuntut masalah-masalah duniawi. Dan ada yang haram menuntutnya. Apa contohnya? Kan untuk sihir, kan untuk lemu, gitu kan, untuk lemu kan. Ini kan bisa diharamkan, walaupun lemu putih. Ya dulu kami namo ada lemu putih, ada lemu hitam gitu. Yang putih elok, yang hitam ndak elok. Kasan sama sannya, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi memang ya begitulah yang namanya, kadang-kadang menurut istilah Ustaz Jan, kan masin dibungkui diberi permalinnya. Contoh kecil ini kan segar, kasan ikan masin, Allah musta'an. Kaum muslimin dan rahmati Allah. Jadi saya tidak ingin nambah lagi, karena musuh saya, lawan perkara saya dari ilmu itu sudah banyak. Saya tidak nambah lagi katanya. Baik. Qala al-Imam Khatib rahimahullah, akhbarana Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Mujahiz, telah memberitakan kepada Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Mujahiz. Al-Mujahiz ini dulu tukang segerakan jenazah. Qala hadatsana Abul Fadl Ubaidullah bin Abdurrahman Az-Zuhri min lafdhihi.
Ubaidullah bin Abdurrahman Az-Zuri di lafaz imla'an, diimlakannya haddatsana Ibrahim bin Abdullah bin Ayyub Al-Mukharrimi, telah memberitakan kepada kami Ibrahim bin Abdullah bin Ayyub Al-Mukharrimi. Qala, dia berkata, sami'tu Sari ibnul Mughallis As-Saqati yaqul, saya mendengar Sari ibnul Mughallis As-Saqati, salah seorang ulama zuhud di Baghdad dulu, berkata, kullama zdadtu ilman kanat kullama zdadta ilman kanatil hujjatu 'alaika awkad. Ingat wahai saudaraku, setiap ilmumu bertambah, maka hujjah yang memberatkanmu semakin pasti. Nah, jadi juga semakin bertambah ilmu, ya memang harus semakin kuat untuk mengikuti ilmu tersebut. Dan semakin diikuti, semakin ringan langkah menuju surga. Ya kan pasti tadi kan, siapa yang menuntut ilmu ringan menuju surga. Allah mudahkan. Alhamdulillah. Mudahnya kita ke rumah Allah, mudahnya kita memaafkan saudara, mudahnya kita ikut andil dalam dakwah, mudahnya kita bangun masjid, mudahnya kita bantu fakir miskin, mudahnya kita menyenangkan orang yang dalam keadaan susah. Itu semuanya dengan ilmu tadi. Dengan ilmu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, alhamdulillah, masya Allah, saudara-saudara kita ada yang kadang tidak punya rumah, lalu dengan bersama-sama sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit juga. Alhamdulillah selesai. Ada orang yang masya Allah berobat, tak sanggup berobat, saling membantu di antara kita sedikit-sedikit, akhirnya terbantu. Ada yang nak nikah, tak dapat nikah, ada yang alasan biaya, dibantu sedikit-sedikit dapat nikah. Ada peralatan dakwah yang kadang bisa dibeli sendiri, tetapi dengan bersama insya Allah kita bisa, dan seterusnya. Ini semuanya dari ilmu yang diamalkan. Nah, yang diamalkan, kita tahu bahwa sedikit apapun andil kita dalam kebaikan, Allah tak akan lalaikan. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah tahu dalam hati kita ada kebaikan, Allah berikan kebaikan. Allah berikan kebaikan. Itu kemudahan semuanya dengan ilmu. Sebelum kita nuntut ilmu itu berat luar biasa. Allahul musta'an. Apalagi ilmu yang diamalkan. Baik, oleh sebab itu kata beliau, kullama zdadta ilman kanatil hujjatu 'alaika awkad. Setiap bertambah ilmumu, hujjah pasti akan semakin kuat dan pasti. Nah, qala akhbarana Abu Hasan Ali bin Talha bin Muhammad al-Muqri, telah memberitakan kepada kami Abu Hasan Ali bin Talha bin Muhammad al-Muqri, qala sami'tu Abul Husain Muhammad bin Ahmad bin Sam'un al-Wa'iz yaqul, saya mendengar Abul Husain Muhammad bin Ahmad bin Sam'un al-Wa'iz. Seorang al-Wa'iz itu orang yang selalu ceramahnya menyentuh, memberi nasihat yang mengharukan dan yang selalu dihayati, disebut dengan al-Wa'iz. Yaqul, berkata, kullu man lam yanzur bil ilmi fi ma lillahi alaihi fal ilmu hujjatun alaihi wa wabal. Semua orang yang berilmu tapi tidak dia perhatikan apa hak Allah dalam ilmu yang dia pelajari itu, maka ilmunya itu menjadi hujjah yang memberatkan dan menjadi beban yang mencelakakan. Oleh sebab itu, ini juga ancaman keras bagi orang-orang yang Allah berikan ilmu, Allah mudahkan kepadanya, tetapi tidak mengamalkannya. Semoga Allah SWT berikan kita ilmu yang memudahkan mengamalkannya. Karena sebenarnya itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak Allah berikan taufik, ilmu saja tidak cukup, tapi perlu kekuatan dan yang Allah berikan untuk mengamalkan ilmu yang kita ketahui tersebut. Waktu orang ini sudah lapar-lapar nih. Kalau kita tidak apa-apa, mungkin lebih aja dikit. Ini pertanyaan sulit apa payah? Baik, silakan. Ya Datuk lah, siap-siap lampat no. Itu 6. Baik. Bagaimana korelasi antara zaman dahulu yang mana beliau berulama dan umarok? Apakah tidak sebaiknya ulama itu juga sebagai pemimpin? Baik, barakallahu fiik. Ini panjang syarahnya sih. Nah,
memang idealnya pemimpin itu adalah yang paling alim di antara kita, adalah yang paling alim, tetapi bukan sembarang alim, karena ada kriteria-kriteria lain yang diperlukan dari seorang pemimpin. Bisa saja yang tidak alim lebih utama daripada yang alim. Misalnya, ini alim misalnya, tapi tak pernah mengamalkan ilmunya, tak bisa dicontoh. Ini ketika jadi penguasa misalnya, ini justru menjadi perusak ilmu, menjadi perusak ilmu. Karena apa? Dia ulama, tetapi bisa memutar balik kebenaran menjadi kebatilan. Ini berbahaya. Atau seorang pemimpin itu perlu lebih memperhatikan rakyat daripada dirinya. Kalau rakyat, ya rakyat apa namanya? Kalau pemimpin ini sekalipun misalnya berilmu, tapi lebih memperhatikan dirinya daripada orang lain, juga akan merusak reputasi ilmunya. Makanya memang idealnya Nabi dia yang jadi ulama. Bahkan umat-umat sebelum kita pemimpinnya banyak para nabi, tapi kriterianya memang lengkap. Mereka orangnya cerdas, kemudian bertakwa, saleh, beramal, dan mendahulukan orang lain dari diri mereka. Antum lihat sendiri Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi alaihissalam ketika makan, sudah sebutkan kan, dalam keadaan lapar dan makanan disiapkan sengaja untuk beliau, tapi siapa yang makan dulu? Pasukannya dulu, kaum muslimin dulu, baru dia yang makan. Ini yang penting, asal kita makan, yang lain tidak apa-apa. Yang seperti ini juga akan merusak reputasi ilmu. Atau misalnya seorang pemimpin, Nabi Muhammad itu orangnya kaya. Nabi Muhammad itu kaya, tapi tak pernah menyimpan. Nah, kalau kita sekalipun kita berilmu, tapi lebih banyak nyimpan daripada, ini juga berbahaya bagi pemimpin, bagi rakyat. Yang ketiga dan seterusnya. Misalnya kita susah ditemui. Mungkin orang yang tidak berilmu, yang mudah ditemui, lebih diutamakan daripada yang berilmu. Sebab apa? Memang ada perintah tafaqahu qabla an tasudu, berilmulah dulu sebelum jadi pemimpin. Tapi ilmu yang mana? Yang diamalkan, bukan ilmu yang ditinggalkan. Ketika bicara masalah pengorbanan, seorang pemerintah itu, pemimpin itu, dia yang harus pertama kalau berhadapan dengan masalah bukan di belakang layar, dia yang tampil di depan. Paham sih? Nabi kita alaihissalatu wassalam pada suatu malam, orang dikejutkan oleh suara dentuman keras. Sahabat baru menunggang kuda nak pergi, Nabi sudah kembali. Jelas? Jadi kalau antum hanya tinggal perintahkan, memerintahkan anak buah dalam masalah yang kecil saja, apalagi di masalah yang besar. Jadi ulama memang idealnya dia yang jadi pemimpin. Tapi kalau tidak punya keahlian, yang keahlian tadi isar, mesti mendahulukan masyarakatnya. Yang kedua, tidak boleh sulit ditemui dan selalu memudahkan urusan. Sebab apa? Masyarakat itu inginnya apa? Pemimpin yang hebat atau pemimpin yang dekat? Hah? Syekh? Ngarannya enggak? Yang diinginkan oleh masyarakat dari seorang pemimpin, ada apakah kurikulum vitae-nya atau prestasinya di masyarakat? Hah? Ini payahnya Bu ya. Yang diperlukan oleh masyarakat, ijazah saya atau reputasi kerja saya? Kerja. Orang ijazah nak 10-20 ijazah itu tidak perlu.
Tidak diperlukan dalam memimpin. Yang diperlukan adalah ketika diperlukan ada. Ketika menghadapi masalah besar, terdepan, bukan terbelakang. Kalau itu pemimpin, makanya Nabi SAW dia yang selalu di depan, dan selalu beliau yang mengambil pekerjaan yang tersulit. Kalau pas bagian yang paling sedikit. Tapi kalau seandainya masih punya hawa nafsu yang kokoh, yang kuat, pokoknya ibarat pulang mucuk kan, pulang mucuk tak kenal lah. Sudah pilih dia terbinggalan apa semua coro, dia kopiak-kopiak godang tu, itu nan salika mali selansek kadang yang ciliang selima batang. Itu bagi dua kan, pilih dia kalian nang, tapi kau jadi kakok. Pilih dia kalian ikut jen di kakok. Kalau seperti ini, walaupun kita ulama besar, ini tidak akan bisa menyejahterakan orang. Yang diharapkan bukan kebesaran nama, tapi adalah kebesaran jiwa. Ya, kalau perlu acara tadi itu ya, pilih ngodang-ngodang do, tu atau pilih nak kenek, odong ke awak nang kenek do, pilih kalian nang, tapi kau cak den kau, itu untuk kalian. Kalau bisa seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Kalau tidak, hanya akan merusak ilmu dan nama para ulama. Jadi ketika ada masalah selalu di depan menyelesaikan, bukan berlindung di punggung anak buah. Kalau berlindung di punggung anak buah, apalagi kalau biasa cuci tangan, biasa cuci tangan, setelah berunding, berrapat dan sebagainya, pas pemeriksaan saya nak otor nang turunnya nyenyak. Kalau sudah seperti itu, azab anak buah nanti, azab anak buah. Ada orang yang hebat mempekerjakan tim, pemimpin ada hebat mempekerjakan tim, tapi bukan bekerja secara tim, bekerja secara tim. Kemudian ada hal yang perlu dicatat dalam masalah ini, seperti pernah disebutkan oleh banyak ulama, adalah bahwasanya hebatnya seseorang jangan ditanya dengan orang yang di atasnya. Hebat seseorang, akhlaknya, adabnya bukan kepada orang yang lebih tinggi daripadanya, tapi tanyakan kepada orang yang di bawahnya. Kalau saya tidak salah ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tanyakan akhlaknya kepada orang yang di bawahnya, bukan kepada orang yang di atasnya. Karena orang di atasnya tidak ada orang kan elok wong kayak orang datir. Mesti bagus kayak yang di atas. Dan kok bos juga bupati, cium tangan enggaknya kan? Jadi dia tahu gitu. Tapi adalah bagaimana bersikap dengan yang di bawah. Ini yang calon pemimpin yang hebat itu, sekalipun tidak sekolah, So Umar bin Abdul Aziz sekolah dulu, Musa Haji belajarnya kan, Musa Haji belajarnya, tapi hebat luar biasa. Umar bin Khattab belajar cendawak duduk cenekonya, tak ada akademisi waktu itu. Tapi subhanallah, sampai hari kiamat namanya tak bisa hilang dari ingatan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, alim betul, saleh betul, tetapi tidak semua saleh bisa jadi pemimpin, tidak semua alim boleh jadi pemimpin. Abu Zar, makanya antum sabit jangan bertanya tadi panjang, jadi saya masalah umat kan itu. Abu Zar minta dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Zar, innaka rajulun dhaif. Abu Zar, kamu ni lemah, bukan lemah imannya tidak, bukan lemah fisiknya tidak, tapi dalam mengelola urusan lemah. Apa sebab? Dia orangnya suka puasa, makan suka sedikit. Kalau sempat dia mengelola harta kaum muslimin, balapa uang sono. Iya. Makanya ada selalu kalau di birokrasi yang pernah
ambo nasihatilah kat diri ambo sendiri. Ambo ingin kalau seksi konsumsi jen wong suka puasa telah ambil makan. Tak harus perhatikan itu. Bendahara jen wong kiki sepaya-poya cair dana. Condo minta piti ayah nyoak asli. Tapi carilah orang yang pemurah. Kalau belum cair pun dia siap keluarkan dana dia, pakai ini dulu. Kan tak sang dana dan uangnya tak mau beda apa lagi dana lainnya. Kalau seperti ini kaum muslim akan merusak sistem. Apalagi yang lebih parah tadi seperti saya katakan, ketika membuat keputusan dan harus mempertanggungjawabkan selalu lari dari kenyataan. Berlindung, kadang-kadang cuci tangan, ini berbahaya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, intinya masyarakat atau rakyat itu yang dibutuhkan dari pemimpin tidak banyak sebenarnya. Ya, pertama mereka bisa membawa kita beriman dan bertakwa. Ya, sesuai dengan, kalau untuk Indonesia kan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, dia lebih memikirkan kesejahteraan rakyatnya daripada kesejahteraan diri dan kroninya. Yang ketiga, untuk penderitaan mereka lebih dulu daripada yang lain. Tapi kalau untuk bahagia, biarlah yang lain lebih menikmati. Yang keempat, tidak lari dari tanggung jawab dan tidak suka cuci tangan. Kalau sudah makanlah cuci tangan. Kalau sudah makanlah cuci tangan. Dan lain lenangnya kau bayu lo kau ini. Kalau begini kaum muslimin dan muslimat, musibahnya, musibah. Nah, kalau menurut ilmu manajemen yang pernah saya pelajari, ilmu tentang sesuatu yang dimanage itu, tentang misalnya orang menjadi manajer di bidang kesehatan, ilmu tentang kesehatan cukup 15% dia ketahui sudah cukup. Tapi yang lebih penting baginya adalah keahliannya dalam manajemen. Dan manajemen itu tidak susah, bukan membuat angka-angka digital, tidak. Digitalisasi itu bukan itu yang maksud manajemen hebat tuh. Manajemen yang hebat itu bagaimana urusan bisa mudah dan cepat selesai. Dan bila terjadi kesalahan dikembalikan rel, bukan marah-marah. Apalagi menimpakan kesalahan kepada yang lain. Ini perlu muhadarah khusus dalam masalah ini. Makanya anak orang tanya tadi, tu tiba lah datuk tanya lo lah biar boleh tu lah. Ada tu ya? Nah, ada tu. Jadi kalau memang intinya paling Rasulullah jadi pemimpin, memang bukan karena ilmunya saja, tapi karena amalnya, karena sifat-sifat kepemimpinannya. Sikap pemimpinan tadilah biar beliau yang mengerjakan yang terberat, sahabat yang ringan. Biar beliau yang menahan beratnya lapar, asal masyarakatnya duluan makan. Biarlah orang tenang, dia yang pergi ke tempat yang menakutkan, bukan nyuruh orang dulu. Enggak, Nabi sampai tidak sempat pakai pelana kudanya supaya cepat menentang, malah main keribut orang kan. Makanya Nabi tidak sempat pasang pelana kuda, langsung berangkat tanpa pelana. Coba bayangkan, di umur di atas 50 tahun. Nah, sahabat yang muda-muda masih baru bersiap, beliau sudah kembali, Waalaikumsalam, dah selesai, tidak ada masalah. Coba bayangkan, kalau tunggu pengawal dua katakan, itu masalahnya kamu. Jadi kalau bisa seperti ini, alim diutamakan. Kalau memang ada alim, ada orang saleh, ada orang hebat. Tapi kalau seandainya tidak seperti ini, ya urusannya sulit, bertanggung jawabnya payah, suka cuci tangan, apalagi kalau banyak menyimpan dendam. Itu berbahaya lagi. Ini kita banyak mungkin wallahu alam orang setelah jadi menyimpan dendam karena persaingan yang ketat ketika ya kampanye dulu. Kan kadang tidak makan di asam gitu kan, bahasa yang digunakan.
Nggak ngerti apa aja, nggak dan sebagainya, kan ada macam-macam tuh bahasa yang digunakan, hanya balas dendam. Nah ini kalau seperti ini takkan pernah maju, bukan sulit maju, takkan pernah maju, justru merusak. Ya karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau sudah jadi pemimpin itu kita bukan lagi milik partai, bukan lagi milik uang kampung. Ya kalau mentang-mentang mau mujalai jadi apa, babo dan nak mujalai penda sodo ke mujalai, enggak. Kalau nak memperhatikan mujalai, gaji dia kau dun situ, jen piti negara gitu kan, enggak. Bawa bisa babuat ke kampung setelah piti daerah gitu. Itu belum prestasi, yang hebat. Apa sekene, masya Allah, contoh jalan tol di mujalai sudah itu kan, atau pas ke Kabundayan kan, aspal jalan ke Kabundayan. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Oleh itu maka seperti pertanyaan tadi, alim diperlukan, tapi tidak syarat utama, karena ilmu tinggi tanpa diamalkan sama juga tidak ada buahnya, tidak ada buahnya. Makanya sifat-sifat tanggung jawab, sifat mau menderita, sifat mau berkorban, sifat pemurah, pemaaf, dan harus bisa posisikan diri bukan hanya ke yang di atas tapi juga kepada yang di bawah, bahkan lebih lagi kepada yang di bawah. Nah ini yang penting, karena kebanyakan orang ini kan, rakyat ini kan, masyarakat ini orang bawah bukan orang atas. Maka kalau sudah reputasinya terhadap orang bawah bagus, maka tentu diutamakan orang-orang berilmu, orang-orang saleh, orang-orang bertakwa. Wallahu taala a'lam. Baik, kita tutup ya. Kau tak maaf tu ndak baik dah tu tanya malam dah. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.